hari ini saya akan menyampaikan tentang keintiman dengan Tuhan. Sewajarnya, orang kalau berhubungan intim itu nggak mungkin di depan umum, amin? Suami istri kalau mau berhubungan intim pasti kunci pintu di dalam kamar. Kecuali satu rumah nggak ada orang, cuma Anda aja. Berarti dari mulai ruang tamu sampai kamar tidur sampai dapur itu lapangan terbang Anda. Tapi sewajarnya, tidak ada orang yang berhubungan intim di tempat terbuka, di tempat ramai. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita pengen punya hubungan intim sama Tuhan, kita perlu punya tempat yang namanya tempat sunyi. Kita perlu pergi ke tempat-tempat sunyi di mana kita bisa sendirian dengan Tuhan. Saya sama suami saya, kalau siapin firman, saya tidak pernah mau satu ruangan dengan suami saya. Kenapa? Karena Pak Jojo ini multitasking. Dia lagi siapin firman, tahu-tahu bisa angkat telepon, tahu-tahu bisa Zoom, tahu-tahu orang mau konseling, jadi dia diganggu terus sama orang. Kalau saya siapin firman, handphone saya tengkurapin. Mau bergetar 1000 kali saya nggak angkat. Dan kalau saya siapin firman, saya harus sepi. Jadi saya selalu bawa iPad saya, turun ke bawah, dan saya sendirian. I love quietness. Tempat terindah bagi saya tuh kesunyian. Jiwa saya tuh suka ketenangan. Saya nggak suka hiruk pikuk, makanya saya jarang ke pesta kalau nggak terpaksa. Pesta pernikahan sangat amat jarang datang. Saya sukanya melayat. Kalau ada yang meninggal saya datang. Tapi kalau nikah belum tentu saya datang. Saya suka tempat sunyi, yang gak berisik. Makanya heran ya, Ibu Heni kok khotbahnya teriak-teriak. Nah itu bukan saya tuh, udah pasti Roh Kudus yang pengurapi. Karena aslinya saya tenang. Jadi saya gak suka berisik. Lagu berisik pun saya gak suka. Metal gitu saya gak suka. Dan saya menemukan, di dalam kesunyian lah, kita bisa jujur sama Tuhan. Nggak ada kepalsuan. Kita nggak perlu jaim. Kita nggak perlu berpura-pura dan munafik. Kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Pernah suatu kali saya di kamar mandi, kan saya suka cerita, saya suka nyembah di kamar mandi. Saya tuh kalau di kamar mandi suka ngarang-ngarang lagu. Ala saya sendiri, ala Daud gitu loh. Saya kalau di kamar mandi shower itu saya mulai bermazmur. Tuhan hidupku milikmu, segala yang ku miliki darimu. Wah saya nyanyi, sembarangan nyanyi. Tiba-tiba suara hordeng bunyi. Srek, saya langsung berhenti. Semua lagu hilang. Ada suami saya. Jadi saya menemukan tempat sunyi itu tempat terbaik kita bisa intim sama Tuhan seintim-intimnya. Kita bisa nangis, kita bisa teriak, kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Dan di dalam kesunyian, kita bisa rasakan Tuhan. Kita bisa dengar Tuhan. Bicara lewat hati kita. Berbisik lewat rohnya. Di saat kita stres, tiba-tiba Roh Kudus itu bisa bisikin sesuatu, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yang pernah ngalamin itu, lambaikan tanganmu. Dengar, itu sangat berharga. Tidak ada tempat yang jauh lebih indah daripada hadiratnya. Anda harus punya tempat sunyi. Boleh suka kumpul sama teman-teman, makan-makan, ngobrol. Aduh saya juga sayang sama teman-teman. Saya juga sayang sama orang-orang yang kami pimpin di gereja ini. Saya suka cita kalau bisa duduk ngobrol sama singer-singer, sama pemusik, sama tim care, sama pelayan Tuhan di gereja ini. Saya senang. Tapi ada waktunya, Anda harus ngerti gini. Keintiman dengan Tuhan adalah sumber kekuatan. Keintiman hanya bisa terbangun dalam kesunyian. Orang yang selalu sibuk, pasti tidak intim sama Tuhan. Lukas 5 ayat 16 dikatakan gini. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana
Satu lagi, Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Lihat, baik siang, malam, pagi, Yesus selalu cari tempat sunyi. Seperti Daniel yang berdoa sehari 3 kali. Di setiap kesempatan di hidup kita, di tengah-tengah kesibukan kita, jangan hanya terpattern pagi-pagi benar. Tapi kapanpun dan dimanapun Anda punya waktu, pasti bisa punya waktu kalau Anda bikin waktu. Anda harus cari Tuhan. Tidak perlu lama. Tidak perlu susah payah. Tuhan hanya sejauh doa. Kalau gereja dulu pernah mengajarkan, gereja zaman dulu mengajarkan, mau ketemu Tuhan saat teduh itu harus ditata dari mulai halaman, bait suci, ya baru ruang kudus, ruang maha kudus gitu ya. Kita harus bahasa roh dulu, baca 1-2 ayat, mulai lagu penyembahan ucapan syukur, lagu setengah ngangkat, setengah paling ngangkat, baru ngangkat. Lama banget mau ketemu Tuhan. Keburu ngantuk gak saudara? Bagaimana kalau kita sibuk? Saya kasih tahu, Tuhan cuma sejauh kamu panggil dia. Rasakan Tuhan. Sekejap menutup mata, saya dapat rasakan Tuhan. Kalau Anda biasa bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak jauh. Dia dekat di hatimu. Mari belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Di dunia ini, kita tidak akan dapat bertahan tanpa hubungan dengan Tuhan. Yesus ngajarin kita bagaimana di tengah-tengah setiap kesibukannya melayani, di mana begitu banyak orang banyak ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus, ingin menjamah dia, ingin didoakan dan lain sebagainya. Yesus selalu memastikan dia pergi ke tempat sunyi. Di tengah-tengah kesibukanmu, ambil waktu 5-10 menit. Panggil Tuhan. Yesus ngajarin kita gini dalam Matius 6 ayat 6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya kasih tahu, doa bukan untuk dipamerkan. Doa adalah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sederhana yang Yesus ajarkan. Waktu kamu mau doa, jangan lakukan untuk dilihat orang. Apa maksudnya kamu masuk ke kamar dan tutup pintu? Kamu harus punya tempat sunyi di mana gak ada orang yang lihat kamu dan cuma ada kamu sama Tuhan. Sekali lagi, ketika cuma ada kita dengan Tuhan, kita bisa ngomong apa aja. Saya agak terganggu kalau suami saya bangun. Jadi kalau dia belum bangun, saya masih bisa duduk di ranjang dan berdoa. Tapi ketika Jojo mulai, saya dengar dia pakai sendal mau ke toilet, saya langsung berhenti. Karena kurang asik ketika ada yang ganggu kita lagi intim, benar gak sih? Anda harus pastikan, biarpun suami istri, Anda punya tempat sunyi sendiri. Saya mau bahas, belajar dari hidup Tuhan Yesus. Apa yang menjadi buah dari keintiman dengan Tuhan? Buah dari keintiman dengan Tuhan yang pertama adalah belas kasihan. Katakan belas kasihan. Yesus itu punya belas kasihan akan jiwa-jiwa. Ada ayat yang berkata gini, ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan dia. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan dia. Nah, waktu kita dekat dengan Tuhan, apa yang jadi isi hati Tuhan, itu jadi kerinduan kita. Belas kasihan Yesus akan jiwa-jiwa. Mari lihat, Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Satu lagi, Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang kita bisa baca tentang bagaimana Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan
menjadi kunci setiap mujizat yang Yesus lakukan. Karena dia punya belas kasihan. Dia berdoa buat orang sakit sembuh. Waktu saya merenungkan air firman Tuhan, bolak-balik Yesus kemana pergi, dia melakukan 3 hal secara sekaligus. Dia mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit. Constantly di dalam banyak ayat. Saya lihat gini, wow, berarti sebenarnya penyakit itu bukan dari Tuhan. Tuhan tuh mau kita sembuh. Makanya Yesus sembuhin orang sakit terus. Yesus sembuhin orang yang kerasukan. Yesus mau kita sembuh. Katakan, Yesus mau saya sembuh. Kita harus yakin waktu kita berdoa buat untuk orang tua kita berdoa buat adik kita, berdoa buat kakak kita, berdoa buat orang sakit. Kita harus yakin gini, ini hati Tuhan. Tuhan mau kamu sembuh. Tuhan mau kamu pulih. Tuhan mau kamu bangkit. Tuhan mau kamu bertobat. Tuhan mau rumah tanggamu dipulihkan. Tuhan mau kamu keluar dari kemiskinan. Itu hati Tuhan. Amen. Kalau Anda punya keintiman dengan Tuhan, saya yakin Anda akan punya belas kasihan juga buat orang-orang. Anda akan punya belas kasihan buat jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, Tuhan kasih saya hikmat. Apa buah dari keintiman? Apa buah dari hubungan intim? Anak. Kalau kita tuh intim sama Tuhan, kita akan melahirkan anak-anak rohani. Kita akan melahirkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Orang yang intim dengan Tuhan, buahnya adalah gini. Pelayanannya menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Hidupnya memulihkan banyak orang. Kalau kita lihat dari hidup Yesus, tahukah Anda? Yesus itu baru memulai pelayanannya kira-kira usia 30 tahun. Yesus kembali ke sorga umur berapa? 33,5 tahun. Berarti ketika Yesus memulai pelayanannya 30 tahun, Yesus cuma punya waktu berapa lama di bumi? 3,5 tahun untuk pelayanan, betul? Nah, apa yang jadi fokus Yesus? Tahukah Anda? Yang pertama tadi saya sudah katakan, fokus Yesus dalam pelayanan 3,5 tahun adalah mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan yang keempat, Yesus memuridkan. Matius 9 ayat 35. Baca sama-sama yuk. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 3 hal, betul? Mari Matius 4 ayat 23 sama-sama. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dalam bahasa itu. Konfirmasi? Saya katakan lagi. Fokus Yesus mengajar, menginjil, memberitakan Injil kerajaan sorga, dan melenyapkan penyakit dan kelemahan, menyembuhkan orang. Yang keempat, Yesus fokus memuridkan. Kita lihat, dalam Matius 4, Anda tahu bahwa ketika Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, dan dia dicobai iblis di situ, lepas dari padang gurun, apa yang Yesus lakukan? Dalam Matius 4, judul perikopnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi pelayanan pertama Yesus yang dia lakukan untuk menjadi fondasi dari pelayanannya di dunia, dia dasari dengan mencari murid. Yesus bahkan memberi perintah terakhir dalam Matius 28 di ujung dari pelayanannya. Ayat 19 baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ayat 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat baik, fokus pelayanan Yesus dari awal sampai akhir adalah memuridkan. Tuhan Yesus tidak cari pengikut, Tuhan Yesus cari murid. Hari ini Anda murid atau pengikut? Follower hanya bisa komen-komen. Udah gak paham, komen lagi. Cuma saya suka gak ladenin orang yang komen gak jelas gitu. Tapi orang yang benar-benar murid, yang dengerin khotbah saya dari tahun berapa sampai sekarang, mereka paham yang saya katakan tuh apa.
Mereka ngerti. Saya upload di Instagram. Kalau soal makan, jangan asal murah. Karena kesehatanmu lebih berharga. Yang pengikut komennya aneh-aneh. Bagaimana kalau gaji pas-pasan beli barang branded, makan ngirit-ngirit. Paham kan jadinya? Saudara, kalau orang itu jadi murid, dia ngikuti semua pengajaran Yesus. Dia jadi dewasa imannya, dia jadi bertumbuh. Dia kenal Tuhan lebih baik. Kalau orang sekedar pengikut, itu cuma apa ya? Komentator. Gak ikut nabur, gak ikut berkorban, gak ikut bantu, tapi komen. Anda di mana? Komentatornya Yesus atau muridnya Yesus? Ingat, kalau hidupmu intim dengan Tuhan, kamu pasti punya satu kerinduan, menolong teman-temanmu yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa kenal Tuhan. Kalau Anda punya kasih kepada Allah, Anda pasti rindu. Anda yang sudah dipulihkan, Anda memulihkan yang lain juga. Anda gak mungkin diam aja dan lihat teman-temanmu jalan antri ke neraka dan Anda cuma tertawa. Kalau Anda mengasihi Tuhan dan punya belas kasihan seperti Tuhan, Anda akan berdoa buat mereka. Setiap kali saya ingat teman-teman saya yang belum kenal Tuhan, saya ingat keluarga yang belum kenal Tuhan, saya selalu berdoa begini, Tuhan selamatkan jiwanya. Selamatkan jiwanya. Ketika kamu punya belas kasihan buat jiwa-jiwa. Dengar, masih adakah orang tuamu, keluargamu yang belum kenal Tuhan? Jangan berhenti berdoa buat mereka. Supaya Tuhan menyelamatkan jiwanya. Kalau kamu kerja di kantormu, jadilah terang di tengah-tengah mereka. Mungkin kamu gak bisa gini, Kristen loh, ngapain Kristenin orang? Ikut Yesus gak perlu jadi Kristen sebenarnya. Iman yang menyelamatkan bukan agama. Saya percaya kalau mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati mereka, meski mereka belum ikut kita ke gereja atau dibaptis, kalau saat itu mereka dipanggil Tuhan, mereka selamat. Mungkin banyak pertentangan. Ayatnya gini, kalau belum dibaptis gak masuk surga. Aduh, bagaimana dengan orang-orang yang sekarat? Lalu kita nginjilin mereka, lalu mereka bertobat. Masa kita cemplungin dalam keadaan sekarat? Lah mati ya gara-gara kita ya kan? Makanya kenapa gereja ICI, saya dari awal ngomong gini. Please lah, kalau ada orang-orang datang kemari, pakai baju kayak apa yang kalian tahu, wah bukan Kristen nih. Udah jangan diliatin. Jangan ditanya, biarin aja dia duduk dengar firman. Firman Tuhan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Saya pernah ceritakan, udah baik-baik dia duduk bertiga di belakang, didatengin. Mbak, mau kemana? Ini gereja. Oh di sana. Oh iya maaf permisi. Mereka keluar. Gimana sih lu? Menangin jiwa gak bisa. Jiwa datang lu usir. Kumaha eta. Ngerti gak sih maksud saya? Ada yang kira arena ICI ini arena main apa? Paintball. Yang tembak-tembak pakai cat itu. Anak-anak muda datang. Ini tempat main apa? Dia bilang gitu. Saya langsung semangat. Wah, gue bikin tempat main beneran nih kalau gitu. Bisa kalau kursi-kursi kita angkat nih, kita main paintball di sini, bener gak? Timbul ide bisnis gue langsung. Bukan bisnisnya, menangin jiwanya. Kalau tampangnya kayak bioskop, bodo amat kita bikin XX1. Apa? Nonton bola bersama. Cia. Saudara, apalah caranya supaya menangin jiwa gitu loh. Saya tuh terbakar banget buat menangin jiwa. Biar gue dibilang pendeta sesat gak apa-apa. Biarpun saya dibilang pendeta cetek, biarin. Memang orang buat bertobat perlu pendeta yang cetek kayak saya, gak apa-apa. Karena kalau yang terlalu susah, gimana dia mau tobat? Mikirin lu ngomong aja udah pusing. Haleluya. Alkitab mencatat tentang murid-murid Yesus. Ada 12 murid Yesus dalam Matius 10 ayat 1-4. Ada 70 murid Yesus dalam Lukas 10 ayat 1. Ada 500 murid Yesus 1 Korintus 15 ayat 6 yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Dengar, fokus hidup Yesus 3,5 tahun memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Bagaimana dengan kita? Kalau Anda punya keintiman dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah berhenti untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Yang mau katakan amin. Yang berikutnya, buah dari keintiman.
adalah kedamaian dan pengharapan. Mazmur 62 ayat 2, kita baca sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Orang yang intim sama Tuhan itu punya ketenangan batin, punya damai sejahtera. Hidupnya gak penuh kekhawatiran, takut mati, takut terbang, takut suami hilang, gak ada. Dia punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan pasti punya iman. Saya umpamakan gini. Hubungan suami istri itu kalau intim, sehat, mesra, itu pasti ada kepercayaan. Contoh, sini sayang. Sini. Anda enggak pernah kan saya peragain sama Pastor Jojo? Tadi dia ngerjain saya di ibadah streaming live online. Sini nak lagi. Sini baby. Saudara, kami ini sangat mesra. Mesra gak kita? Wow. Kok wow, kamu tadi ngerjain aku. Mesra gak kita? Mesra. Kami mesra abis. Kami hot abis. Ini direkam. Anak-anak saya udah biasa papanya iseng. Nah, saya sama Pastor Jojo, kami tuh saking dekatnya. Kami punya hubungan seks yang sehat, komunikasi yang sehat, keuangan yang puji Tuhan sehat. Kami sangat terbuka, keuangan kami jadi satu. Gak ada rahasia. Jojo bisa cek rekening saya bisa cek rekening Jojo. Keuangan kami sepakati. Tiap kali saya transfer kemanapun, saya transfer ke Jojo. Supaya saya kirim ke Jojo supaya Jojo tahu saya ada berkati orang. Gak ada rahasia di antara kami. Puji Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu gini. Ketika hubungan suami istri intim, itulah yang menandakan hubungan kita sehat. Ada kemesraan, itu tanda dari keintiman. Coba misalnya, Jojo jalan di depan, saya di belakang. Orang langsung tahu, ini dia gak intim. Ini punya masalah. Suami terlalu dominan, emang sih. Atau sebaliknya, istri di depan, suami di belakang. Jalan sekenanya, jalan udah lebih cepat, sok keren, sok cantik, tebar pesona. Gak peduli sama pasangannya. Pelayanan sendiri, istri gak pernah diajak. Gak gitu sih kita. Saya mau kasih tahu, ini yang bikin rumah tangga jadi masalah. Anda bisa kebayang kalau ada istri-istri yang dia tuh gak bisa tidur karena gak tahu suaminya malam itu tidur di mana. Bisa paham maksud saya? Dia khawatir sebenarnya suami gue tuh punya simpenan gak sih? Mana sering lihat HP lagi. Ke toilet bawa HP. Mau tidur pegang HP. Makan pegang HP. Naik mobil pegang HP. HP terus. Curcol. Kita kan jadi kesel ya kan? Ini saya di sini liatin saya loh. Kamu kok lihat HP terus, ntar aku keburu tua loh, gitu kan? Tapi gini, banyak orang yang menjadi tidak aman dengan pasangannya karena pasangannya tidak pernah bicara sama dia. Yang dilihat apa? HP mulu. Bener nggak ibu-ibu? Saya lagi bela Anda jawab dong. Sama suami-suami juga ngeluh sama saya. Bu Heni, kita udah diranjang. Bukannya dia kelonin saya, Bu. Dia malah pegang HP, main IG. Komen-komen, love-love kalau ada cowok yang bilang dia cantik, makin di love sama dia. Iya, ini beneran suami orang curhat ke saya. Saya kasih tahu. Ketika Anda tidak intim, Anda akan membuat pasanganmu tidak punya rasa aman. Bayangin gini, seandainya tiap kali saya ngajak Jojo berhubungan intim, terbalik sih biasanya dia. Saya tolak, atau Jojo nolak. Kamu pura-pura nolak saya. Kamu kan gak pernah nolak, jadi susah kan aku tahu. Aku yang sering nolak atau kamu? Gak ada yang nolak. Oke, kamu boleh duduk. Thank you baby. Tepuk tangan buat suamiku yang terganteng sedunia. Anda bayangin gini ya. Kalau Anda nikah dan setiap kali istrimu minta berhubungan intim dan Anda sebagai suami menolak, kira-kira istrimu curiga enggak sama kamu? Bapak-bapak, curiga enggak kira-kira istrimu?
Curiga. Bagaimana dengan sebaliknya? Kalau suami ngajak berhubungan intim, istri nolak terus. Suami-suami curiga nggak? Curiga. Dan saya kasih tahu, kami konseling banyak sekali suami-suami yang menolak hubungan intim sama istri. Aneh. Saya bilang, di mana-mana teorinya kucing nggak pernah nolak ikan. Ini bener-bener ikan dimuntahin. Istrinya cantik, putih, langsing, saya mah nggak ada apa-apanya. Tapi dia nggak mau berhubungan intim sama istrinya. Nih ada penyakit apa nih, ya kan? Kemudian, yang istri, suaminya sayang sama dia, kasih duit banyak. Tapi tiap kali diajak berhubungan intim, alasannya, kamu tidur duluan. Sampai puluhan tahun nggak berhubungan intim. Nggak sehat. Jangan alasan udah tua. Karena kata dokter, laki-laki itu 5 menit dari liang kubur masih bisa. Percaya nggak? Coba tanya sama suamimu. Nah, saya mau kasih tahu. Seperti hubungan suami istri yang intim, menandakan hubungan yang sehat dan ada kepercayaan yang terbangun. Demikianlah kalau Anda intim sama Tuhan, Anda akan punya rasa tenang. Anda tidak takut apa-apa. Anda percaya Tuhan setia. Dan Tuhan pasti mengerti segala yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Matius 6 ayat 31 ketika Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua ini. Sama-sama katakan, Bapakku tahu yang aku perlu. Pejamkan matamu dan angkat tanganmu dan bilang ini, Bapakku tahu yang aku perlu. Bapakku tahu yang aku perlu. Kalau Anda intim dengan Tuhan, Anda punya rasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ketika Anda dekat dengan Tuhan, Anda tidak khawatir dengan hidupmu. Kemarin kami baru pulang dari Holy Land. Hari Jumat malam saya tiba di Jakarta bersama beberapa teman yang ada di sini. Anda tahu, di tengah-tengah perjalanan di udara, pesawat tuh tiba-tiba jatuh beberapa kali ya. Duk. Semua langsung teriak. Ah! Saya lagi tidur, langsung saya peluk suami saya. Kaget kan? Tapi saya bilang gini, aku tahu aku akan selamat. Aku tahu aku akan pulang. Karena aku tahu rencana Tuhan belum selesai dengan hidupku. Kedekatanmu dengan Tuhan akan membuat kamu kuat. Ini yang poin ketiga. Keintiman dengan Tuhan melahirkan kekuatan menghadapi cobaan dan godaan. Mazmur 28 ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Katakan amin. Benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Anda ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun waktu dia puasa 40 hari? Apa yang bikin Yesus kuat? Kedekatannya dengan Tuhan. Makanya dalam Matius 26 ayat 41 Yesus bilang begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dengar baik, kalau kamu mau kuat menghadapi godaan di hidup ini, kamu harus intim dengan Tuhan. Makanya Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya kamu harus dekat dengan Tuhan, supaya kamu kuat menghadapi godaan. Ketika kita suami istri dekat, akrab, mesra, intim, ada orang yang coba main mata sama saya, atau main mata sama suami saya, kita akan menepis. Kita akan mengabaikan. Kenapa? Kami tidak punya masalah. Tapi coba kita punya masalah sama pasangan kita. Gampang gak kita digodai orang? Gampang. Apalagi pacar lama yang kita pernah cinta. Dia tanya kita gini, kamu baik-baik aja? Kita langsung tumpah, enggak baik. Dengar, kalau kamu intim dengan Tuhan, kamu kuat menghadapi godaan. Yang terakhir, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan kuat menghadapi cobaan hidup. Apapun badai kehidupan yang kita alami, kita akan kuat. Ingat
Waktu Yesus mau menghadapi salib, apa yang dia lakukan? Di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia ndak cari, oh gue kenal tuh yang pemimpin wilayah ini. Gue kenal sama kapten prajurit Romawi yang anaknya gue pernah sembuhin. Prajuritnya, perwiranya pernah aku sembuhin. Aku cari dia untuk nolong aku. Yesus gak lakukan itu. Ketika Yesus harus menghadapi salib, dia ke Taman Getsemani. Meskipun dia takut, dia gentar, 3 kali dia berdoa yang sama. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu. Dia sangat ketakutan dikatakan firman Tuhan. Tapi Anda tahu apa yang dia lakukan? Lukas 22 setelah dia berdoa ketiga kalinya, 45 dikatakan gini. Lalu ia bangkit dari doanya. Lalu ia bangkit dari doanya. Saya yakin setelah malaikat menguatkan dia, di situ dia beroleh kekuatan dan dia bangkit dan pikul salib dan mati buat kita. Kekuatan doa, keintiman dengan Tuhan membuat kita kuat menghadapi godaan dan cobaan hidup. Jangan sok kuat dan jangan malah jauh sama Tuhan. Ada orang yang berkata gini, saking banyaknya masalah gue udah gak mau cari Tuhan lagi, gue udah gak bisa doa lagi. Salah. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau Anda jatuh dalam dosa sekalipun, jangan menjauh dari Tuhan. Menjauh adalah pilihan yang salah. Mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Saya akhiri, berdoa adalah bukti kita mengandalkan Allah. Yakobus 5 ayat 13a berkata begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau Anda lagi susah, jangan kemana-mana, hampiri dia. Hampiri tahta kasih karunia-Nya dan harapkan pertolongan hanya dari dia. Orang suka marah ketika dia susah dan bilang begini, jangan suruh gua doa. Gua udah doa. Emang doa bisa nolong gua? Bisa. Karena mujizat Tuhan sanggup menolong kita melampaui segala akal, pikiran, dan kekuatan manusia. Salah kalau Anda bilang, doa tidak bisa nolong saya. Saya kasih tahu, kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan menyaksikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mazmur 63 ayat 7. Ini yang saya sering lakukan dan saya mau share buat Anda. Ini yang Daud juga lakukan. Mazmur 63 ayat 7. Kita baca sama-sama. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menolong aku. Keintiman Daud dengan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Saya berdoa, Anda yang hari ini jenuh, lelah, banyak masalah, Anda balik lagi ke hubungan intimmu dengan Tuhan. Karena hanya Dia sumber kekuatan. Katakan amin.